Jumpa lagi anak-anakku semua dalam video pembelajaran Matematika kelas 7. Salam sehat, salam ceria untuk kita semua. Semoga kalian selalu tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku semua, sebelum Pak Guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui capaian kompetisi dasar pada pembelajaran dengan materi pokok bilangan. Kompetisi dasar pada operasi hitung bilangan bulat dan pecahan pada aspek pengetahuan, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Dan pada aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun materi pembelajaran pada kesempatan ini yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah memahami materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Mari kita simak penjelasan dari materi ini. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Bagaimana cara kita melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan bulat? Mari kita simak penjelasannya. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan bulat, ubahlah bilangan bulat itu ke dalam bentuk bilangan pecahan dengan penyebut sama dengan penyebut bilangan pecahan itu. Kemudian jumlahkan atau kurangkan sebagaimana pada bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Bagian A, 2/5 tambah 3. Ini dari poin pertama, penjumlahan bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Yang ke B, 2 1/4 dikurang 3. Mari kita simak cara penyelesaiannya. Yang bagian A, 2/5 tambah 3. Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dan bilangan bulat, terlebih dahulu bilangan bulat ini kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan dengan cara yaitu 3/1. Jadi kita tambahkan penyebutnya dengan penyebut 1. Artinya dengan mencari pecahan senilai dari bilangan bulat ini. Dengan kata lain, 3 ini diperoleh yaitu 3/1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Setelah itu, kedua pecahan ini kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 5 dan 1 adalah 5. Sehingga diperoleh 2/5 ditambah 1 kali 5 bagian penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5, yaitu 3 kali 5. Pecahan yang sebelah kanan ini kita tidak ubah, karena apa? Karena penyebutnya sudah bernilai 5. Maka penyebut yang tidak bernilai 5 itu kita ubah menjadi penyebut yang bernilai 5.
sesuai dengan menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari 5 dan 1. Langkah selanjutnya, kita sederhanakan. 2/5 ditambah 15/5. Masing-masing kita kali. 3 kali 5 sama dengan 15, dan 1 kali 5 sama dengan 5. Hasilnya 17/5. 17 diperoleh dari 2 tambah 15, yaitu menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan karena sudah bernilai sama. Kemudian dari pecahan biasa ini, kita sederhanakan kembali menjadi bentuk pecahan campuran dengan cara membagi biasa. 17 bagi 5, kita cari faktor pengali dari 5 yang mendekati 17, yaitu 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Setelah itu kita kurangkan. 17 kurang 15 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 17 bagi 5, hasil baginya 3, dan sisanya 2. Sehingga penulisan pecahan campurannya 3, hasil bagi dari pembagian ini kita tempatkan di depan. Kemudian sisanya yang 2 kita tempatkan bagian pembilang. Dan 5 adalah pembaginya. Jadi pecahan 17/5 diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 3/2/5. Kita simak yang bagian B. 2/1/4 dikurang 3. Pertama-tama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 4 ditambah 1. Artinya hasil baginya dari pecahan ini, hasil bagi yaitu 2 dikali dengan pembaginya, kemudian ditambah dengan sisa pembaginya, yaitu 2 kali 4 tambah 1/4. Kemudian bilangan bulat ini sama seperti di contoh A, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3/1. Selanjutnya kita sederhanakan. 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 1 hasilnya 9. Jadi 9/4 dikurang 3/1. Jadi pecahan campuran 2/1/4 diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 9/4. Selanjutnya, kedua penyebut pecahan ini kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. 4 dan 1, yaitu 4. Cara pintasnya cukup kalian kalikan, 4 dikali 1. Sehingga diperoleh, karena penyebutnya tadi adalah 4, dengan cara mencari KPK-nya, yaitu dengan cara mengalikan penyebutnya. 4 dikali 1, 1 kali 4. Sehingga 9/4 tetap menjadi 9/4. Dan 3/1, masing-masing penyebut dan pembilang kita kalikan 4. 1 kali 4, 3 kali 4. Kemudian langkah selanjutnya, 9/4 dikurang 3 kali 4 sama dengan 12, per 1 kali 4 sama dengan 4. Hasilnya min 5/4. Min 5 diperoleh dengan cara mengurangkan kedua pembilang dari pecahan yang ini. 9 dikurang 12 hasilnya min 5. 9 kurang 12. Kenapa hasilnya negatif? Karena bilangan yang dikurangkan itu nilainya lebih kecil daripada bilangan atau angka pengurangnya, sehingga bernilai negatif. Ibarat kata, dengan kata lain, contoh sehari-harinya, kita umpamanya mempunyai sebuah kelereng 9 buah, kemudian dikurangi 12, maka sisanya itu adalah 5.
Atau contoh lain, kita meminjam kelereng 12 sama teman, kemudian kita bayar 9, maka pinjaman kita masih bersisa 5. Pinjaman dibuatkan dalam simbol matematika dengan tanda negatif, sehingga 9 kurang 12 hasilnya negatif 5 atau min 5/4. Seperti cara yang di atas, bagian A, kita ubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Pecahan biasa ini dibuat atau diubah menjadi bentuk pecahan campuran apabila angka pada pembilang lebih besar daripada angka pada penyebutnya. Dengan catatan pula apabila pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi habis. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Artinya, pada penjumlahan dan pengurangan, kedua bilangan itu merupakan bilangan pecahan. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan pecahan, samakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Jika kalian memahami di contoh pertama dengan teliti, kalian akan mendapatkan caranya untuk menyelesaikan di bagian kedua ini. Kita simak contoh. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berikut. Yang pertama, 3/5 ditambah 4/5. Yang kedua, 21/2 dikurang 3/4. Yang ketiga, 2,25 ditambah 25% ditambah 1/5. Mari kita simak cara penyelesaiannya. Yang bagian A, 3/7 ditambah 4/5. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 7 dan 5, dengan cara mencari KPK-nya, yaitu 35. Langkah selanjutnya, kita tuliskan dulu penyebutnya, KPK dari 7 dan 5, yaitu 35, di masing-masing kedua pecahan. Kemudian, langkah selanjutnya kita tentukan nilai pembilangnya. Mari kita lihat prosesnya. (35) diperoleh dengan cara 7 dikali 5. Penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi di sini Pak Guru kasih tanda 3/7 di awalnya, kemudian di bawah 3/7. Jadi agar penyebutnya bernilai 35, maka penyebutnya dikali 5 dan pembilangnya juga dikali 5. Sama seperti di pecahan biasa yang satunya. 5 dikali 7 pada penyebutnya dan pembilangnya juga dikali 7. Jadi bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya kita sederhanakan atau kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya. 3 kali 5 hasilnya 15, 7 kali 5 hasilnya 35. Dan 4 kali 7 hasilnya 28, 5 kali 7 hasilnya 35. Karena kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan. 15 tambah 28 hasilnya 43. Nah, dari pecahan biasa ini, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya memiliki angka lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Hasilnya 18/35. Seperti yang penjelasan Pak Guru di awal,
mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran apabila pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi habis atau pembagiannya memiliki sisa. Dan yang kedua, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini proses pembagiannya. 43 dibagi 35, faktor pengalih 35 yang menghasilkan 43 adalah 1 yang mendekati, sehingga 1 kali 35 hasilnya 35. Kemudian kita kurangi 3 kurang 5, karena 3 lebih kecil maka kita pinjamkan angka yang di depannya, sehingga menjadi 13. 13 kurang 5 hasilnya 8. Jadi hasil pembagiannya 43 bagi 35 sama dengan 1, bersisa 8. Jadi penempatannya, Pak Guru ulangi, 1 ditempatkan di belakang pecahan ini merupakan hasil baginya. Kemudian 8 sisa pembagiannya kita tempatkan sebagai pembilang. Kemudian per 35, 35 adalah pembaginya. Yang kedua, 2/1/4 dikurang 3/4. Jadi pecahan campuran 2/1/2 diubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian ditambah 1 hasilnya 5. Sehingga 2/1/2 menjadi bentuk pecahan biasanya 5/2. Pecahan 5/2 dan 3/4 memiliki penyebut masing-masing 2 dan 4. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 8. KPK 2 dan 4, 8, boleh juga ambil 4. Di sini Pak Guru ambil yang angka 8. Sehingga diperoleh 5/2 dikurang 3/4 sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 4 dikurang 3 kali 2 per 4 kali 2. Proses ini sama seperti di contoh di awal tadi. Sehingga kita kalikan 5 kali 4 hasilnya 20, 2 kali 4 8, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Selanjutnya kita kurangkan 20 kurang 6 sama dengan 14. 14/8 kalau kita bagi tidak akan habis atau tidak bersisa 0, sehingga kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 1/6/8. Jadi pada konteks soal seperti ini 2/8 bisa kalian coba di rumah dengan cara mencari KPK dari 2 dan 4, yaitu KPK adalah 4. Selanjutnya 2,25 ditambah 25% ditambah 1/5. Cara pertama, ubah bilangan pecahan 2,25, 25% dan 1/5 menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 2,25 menjadi pecahan biasanya 2/100. Kenapa 100? Karena 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Kalau 1, maka penyebutnya 10. Kemudian 25% sama dengan 25/100. Dan pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa 6/5. 5 kali 1 hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6/5, penyebutnya tetap. Kemudian sehingga bentuk pecahan ini berubah menjadi bentuk pecahan
biasa ketiga-tiganya. 2/100 ditambah 25/100 ditambah 6/5. Ketiga penyebut pecahan tersebut disamakan, yaitu KPK dari 100, 100 dan 5 adalah 100. Jadi kelipatan 100, 100 dan 5 ketiga-tiganya memiliki kelipatan yang sama di angka 100. Sehingga 2/100 ditambah 25/100 ditambah 6/5 sama dengan 2/100, jadi pecahan ini tetap, ditambah 25/100 tetap, yang berubah adalah 6/5. Kenapa? Karena penyebutnya belum bernilai 100. Maka kita ubah dulu menjadi penyebut 100. Dengan cara penyebutnya dikali 20 dan pembilangnya juga dikali 20. Selanjutnya 2/100 ditambah 25/100 sama dengan 6 kali 20, 120. 5 kali 20 sama dengan 100. Ketiga penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan. Hasilnya 147/100. 147/100 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Cara yang kedua, ubahlah bilangan pecahan 25% dan 1/5 menjadi bentuk pecahan desimal, yaitu 25% sama dengan 25/100, bentuk pecahan desimalnya adalah 0,25. Dengan cara membagi seperti ini. Dan kemudian 1/5 sama dengan 6/5, jadi pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa dan diubah lagi menjadi bentuk pecahan desimal. Hasilnya 1,2. Cara pembagiannya seperti ini. 6 bagi 5, hasil bagilah 1. 1 kali 5, hasilnya 5, kemudian kita kurang 6 kurang 5, hasilnya 1. 1 bagi 5, karena pembaginya lebih besar daripada yang dibagi, maka kita tambahkan angka 0 dengan catatan hasil pembaginya kita tambahkan koma. Sehingga 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Sehingga 6 bagi 5 sama dengan 1,2. Sehingga diperoleh 2,25 ditambah 0,25 ditambah 1,2. Karena tadi kedua pecahan ini kita sudah ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Hasilnya 3,70 atau bisa ditulis dalam bentuk 3,7. Cara menjumlahkan bilangan pecahan desimal seperti ini kita urutkan berdasarkan komanya. Perhatikan contoh cara penyelesaiannya. 2,25 kita sejajarkan tanda komanya dari atas ke bawah, ditambah 0,25, 0,25. Kemudian ditambah 1,25. Artinya tanda koma ketiga bilangan ini kita sejajarkan atau kita samakan pada posisi yang sama. Kemudian kita penjumlahkan dari angka atau bilangan yang paling belakang. 5 tambah 5 sama dengan 10. Di bawah kita tempatkan angka 0. Kemudian kita tambahkan angka 1 di barisan depan. Menjadi 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 7. Kemudian tanda koma kita letakkan. Berikutnya angka di depan kita jumlahkan. 2 tambah 0 tambah 1, hasilnya 3. Jadi hasil dari penjumlahan ketiga bentuk pecahan desimal ini adalah 3,70 atau 3,7.
Baiklah anak-anakku semua, demikianlah penjelasan dari materi ini, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Semoga dari penjelasan tadi kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal-soal yang akan Pak Guru berikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sehat.